Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Putra Rafa dengan NIM H071231033. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi yang dipelajari dari pekan 1 sampai pekan kelima pada mata kuliah Sistem Basis Data. Sistem basis data memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan informasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, bisnis, kesehatan, dan banyak lainnya. Dengan penggunaan basis data, data yang terdistribusi dapat dikelola dengan efisien, mengurangi redundansi, dan meningkatkan keamanan serta integritas data. Nah, pada pekan pertama, kita mempelajari mengenai pengertian sistem basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan dalam format terstruktur, yang memungkinkan untuk pengelolaan, pencarian, dan pengambilan data secara efisien. Basis data sering dikelola menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS yang memfasilitasi pengguna dalam interaksi dengan data. Misalnya itu di sebuah universitas menggunakan sistem basis data untuk menyimpan informasi seperti informasi mahasiswa, informasi dosen, dan mata kuliah. Dengan basis data, data disimpan dalam tabel terpisah yang memudahkan pengambilan dan pengelolaan informasi. Nah, adapun manfaatnya yang kita dapat dari basis data itu, yang pertama, pengelolaan data yang efisien. Yang kedua, integritas data. Yang ketiga, keamanan data. Yang keempat, redundansi data yang minim. Dan yang terakhir, peningkatan kinerja. Sistem pengelolaan data yang efisien. Basis data memungkinkan organisasi untuk mengelola data dalam suatu tempat terpusat. Dengan adanya sistem manajemen basis data atau DBMS, pengguna dapat melakukan pencarian, penyimpanan, dan pengeditan data dengan cepat dan mudah. Contoh penerapannya, di sebuah universitas, semua informasi mahasiswa, dosen, mata kuliah disimpan dalam basis data. Jika seorang dosen ingin melihat daftar mahasiswa di kelasnya, dia dapat menjalankan query sederhana untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tanpa perlu mencari melalui berkas fisik atau spreadsheet yang berbeda. Yang kedua itu ada integritas data. Sistem basis data memastikan bahwa data yang disimpan adalah konsisten dan akurat. Dengan menerapkan aturan constraint, basis data dapat mencegah entry data yang salah masuk atau tidak valid. Contoh penerapannya itu, jika sebuah tabel mahasiswa memiliki kolom untuk NIM yang harus unik, DBMS akan secara otomatis menolak entry baru yang mencoba menggunakan NIM yang sudah ada. Itu menjaga konsistensi data dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga ada keamanan data. Basis data menyediakan berbagai fitur keamanan yang melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Pengguna dapat diberikan hak akses yang berbeda berdasarkan peran mereka dalam organisasi. Contoh penerapannya itu seperti di rumah sakit. Hanya dokter dan petugas administrasi yang diizinkan untuk mengakses informasi pasien. DBMS dapat mengatur hak akses sehingga petugas non-medis tidak dapat melihat catatan medis pasien, menjaga privasi dan kerahasiaan data. Selanjutnya, redundansi data yang minim. Dengan menyimpan data dalam suatu basis data terpusat, organisasi dapat mengurangi redundansi. Nah, sebelumnya, apa sih itu redundansi data?
Redundansi data adalah praktik menyimpan data yang sama di lebih dari satu tempat, baik dalam satu basis data ataupun di beberapa sistem data. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa data tidak hilang atau rusak dan bahwa informasi yang penting tetap tersedia. Nah, tadi itu redundansi data yang minim. Organisasi dapat mengurangi redundansi, yaitu pengulangan data yang tidak perlu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Contoh penerapannya itu seperti dalam sistem informasi perusahaan, data karyawan disimpan di satu tabel, sehingga informasi tentang nama, jabatan, dan alamat hanya ada satu kali. Jika informasi perlu diubah, cukup diperbarui di satu tempat, bukan di banyak dokumen atau tabel. Yang terakhir itu peningkatan kinerja. Basis data dapat dioptimalkan untuk pencarian dan pengambilan data yang cepat. Dengan penggunaan indeks dan teknik optimasi lainnya, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Contohnya itu seperti di toko-toko online atau e-commerce. Pengguna dapat dengan cepat mencari produk berdasarkan kategori atau harga. Basis data yang teroptimasi memungkinkan hasil pencarian ditampilkan dalam hitungan detik, sehingga dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, selanjutnya di minggu kedua kita membahas mengenai konsep pemodelan basis data. Pemodelan basis data adalah proses yang dilakukan untuk merancang dan mendokumentasikan struktur data dalam sebuah sistem informasi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana data akan diorganisir, dihubungkan, dan dikelola di dalam basis data. Proses ini sangat penting karena dapat mempengaruhi efisiensi, keandalan, dan skalabilitas sistem basis data yang akan dibangun. Nah, pemodelan basis data melibatkan beberapa langkah, mulai dari pemahaman kebutuhan pengguna hingga pembuatan skema fisik basis data yang siap diimplementasikan. Proses ini dapat dibagi menjadi 3 langkah, yaitu pemodelan konseptual, pemodelan logis, dan pemodelan fisik. Yang pertama itu ada pemodelan konseptual, di mana tahap awal dalam pemodelan basis data yang berfokus pada identifikasi entitas dan hubungan di antara mereka. Pada tahap ini, tidak ada rincian teknis mengenai bagaimana data akan disimpan. Fokusnya adalah pada pemahaman kebutuhan bisnis dan penggambaran data dalam bentuk yang mudah dipahami. Selanjutnya itu yang kedua ada pemodelan logis, di mana setelah model konseptual selesai, tahap berikutnya adalah pemodelan logis. Pada tahap ini, pemodelan lebih rinci dan teknis dengan fokus pada bagaimana data akan diorganisir dalam tabel dan hubungan antar sel. Nah, pemodelan logis itu seperti atribut dan relasi. Saya lupa tadi yang termasuk di pemodelan konseptual itu ada entitas, hubungan, dan diagram IRD. Oke, selanjutnya kita kembali ke pemodelan logis. Ada atribut di mana setiap entitas pada tahap ini akan memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Misalnya, untuk entitas buku, atributnya bisa termasuk ID buku, judul, pengarang, dan tahun terbit. Yang kedua itu ada relasi. Di tahap ini, hubungan antar entitas menjadi lebih spesifik,
termasuk cardinality, misalnya one to many atau many to many. Seperti satu anggota dapat meminjam banyak buku, tetapi satu buku hanya dapat dipinjam oleh satu anggota pada satu waktu. Nah, yang terakhir ada pemodelan fisik, di mana desain logis diubah menjadi struktur fisik yang akan digunakan dalam DBMS. Pada tahap ini, detail teknis mulai diimplementasikan, seperti tipe data, pengaturan indeks, dan pengaturan struktur tabel. Pada tipe data, setiap kolom dalam tabel akan ditentukan tipe datanya, misalnya integer atau varchar atau string untuk kata. Yang kedua itu pengaturan indeks. Indeks akan ditambahkan untuk meningkatkan kinerja pengambilan data, misalnya membuat indeks pada kolom ID buku untuk mempercepat pencarian. Dan yang terakhir, pengaturan struktur tabel. Itu menentukan bagaimana tabel akan diatur dalam DBMS, termasuk hubungan antar tabel, primary key, dan foreign key. Nah, untuk selanjutnya, materi pada pekan ketiga itu ada elemen-elemen penyusun ERD. Nah, apa sih itu ERD? ERD atau Entity Relationship Diagram adalah alat pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antara entitas dalam sistem basis data. ERD membantu dalam visualisasi bagaimana data berinteraksi satu sama lain dan sangat berguna dalam proses perancangan basis data. Nah, di sini saya menampilkan ada 4 elemen penyusun ERD. Yang pertama itu ada entitas, yang kedua ada hubungan, yang ketiga ada atribut, dan yang terakhir ada cardinality. Nah, yang pertama entitas. Entitas itu adalah objek nyata atau abstrak yang dimiliki data tersendiri dan relevan dalam konteks sistem yang sedang dirancang. Mungkin saya mau mencoba memberikan sebuah gambar ERD saya yang saya buat kemarin tugas saya agar lebih mudah dijelaskan. Nah, selanjutnya, ini adalah bentuk dari ERD dalam tugas saya, di mana pada tabel kotak ini disebut entitas. Kemudian di kartu anggota ini juga entitas. Jadi di sini saya mempunyai 4 entitas. Ada anggota, kartu anggota, buku, serta petugas. Nah, di sini yang bentuk oval ini namanya atribut. Setiap entitas mempunyai masing-masing atribut tersendiri. Dan yang bentuk bola ketupat ini adalah relasi yang menghubungkan antar entitas. Misalnya di sini entitas anggota dan entitas buku dihubungkan melalui relasi meminjam. Entitas anggota dengan kartu anggota dihubungkan melalui relasi memiliki. Dan yang terakhir, anggota dengan petugas dihubungkan dengan relasi melayani. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasannya. Tadi saya sudah memperlihatkan bentuk entitas, relasi, dan atribut. Entitas adalah objek nyata atau abstrak yang memiliki data tersendiri dan relevan dalam konteks sistem yang sedang dirancang. Setiap entitas diwakili dengan sebuah persegi panjang seperti yang saya sebutkan tadi.
Coba saya tampilkan ke, nggak usah. Nah, selanjutnya atribut. Atribut adalah karakteristik atau informasi yang menjelaskan entitas. Atribut biasanya diwakili dengan oval yang terhubung ke entitas dengan garis. Yang ketiga ada hubungan. Hubungan menggambarkan interaksi antara dua atau lebih entitas. Hubungan itu diwakili dengan garis yang menghubungkan entitas dan dapat memiliki jenis yang berbeda seperti one to many, atau many to many. Dan yang terakhir itu ada cardinality. Cardinality ini istilah yang digunakan dalam pemodelan basis data untuk menggambarkan jumlah maksimum entitas yang dapat terlibat dalam satu hubungan antara dua entitas. Dengan kata lain, cardinality menunjukkan seberapa banyak satu entitas dapat berhubungan dengan entitas lainnya. Nah, cardinality itu kalau saya bilang bisa mirip dengan hubungan atau relasi. Dia itu mempunyai 3 macam. Ada one to many, atau many to one, dan many to many. Nah, oke. Sebelumnya saya kembali ke tabel gambar IRD saya. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai ruang lingkup di perpustakaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada 4 entitas. Yang pertama itu kartu anggota, yang kedua anggota, yang ketiga buku, dan yang keempat petugas. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana entitas kartu anggota dan anggota dapat terhubung, yaitu dengan melalui relasi memiliki. Kemudian pada anggota dan buku melalui relasi meminjam, dan pada anggota dan petugas melalui relasi melayani. Nah, pada entitas kartu anggota dan anggota, di sini terjadi relasi one to one. Mengapa begitu? Karena kartu anggota hanya dimiliki oleh satu anggota, dan anggota hanya dapat memiliki satu anggota. Pada anggota dan buku, di sini terjadi relasi many to many. Mengapa demikian? Karena anggota dapat meminjam banyak jenis buku, dan satu buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Dan pada anggota ke petugas, di sini terjadi relasi antara one to many. Mengapa demikian? Karena anggota hanya dapat dilayani oleh satu petugas, dan petugas dapat melayani banyak anggota. Mungkin seperti itu. Kita lanjut pada materi minggu ke berapa lagi? Minggu keempat. Nah, di minggu keempat kita membahas materi mengenai model rasional. Nah, kita lanjut. Model rasional adalah sebentar. Maaf, di sini agak terjadi typo. Di sini harusnya
Di sini terjadi typo. Di sini maksudnya model relasional. Model relasional adalah salah satu paradigma dalam sistem basis data yang menggunakan struktur tabel untuk mengorganisir data. Model ini diperkenalkan oleh Edgar F. Codd pada tahun 1970 dan menjadi pondasi bagi banyak sistem manajemen basis data atau DBMS modern seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Dalam model relasional, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom, di mana setiap tabel mewakili entitas tertentu dan setiap kolom mewakili atribut dari entitas tersebut. Nah, yang pertama di sini ada tabel. Tabel adalah struktur dasar dalam model relasional yang digunakan untuk menyimpan data. Setiap tabel memiliki nama unik dan terdiri dari beberapa kolom atau atribut. Nah, contohnya itu tabel mahasiswa dapat memiliki kolom seperti ID mahasiswa, nama, tanggal lahir, dan jurusan. Nah, selanjutnya itu ada primary key. Primary key adalah kolom atau kombinasi kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap record dalam tabel secara unik. Tidak ada dua record yang dapat memiliki nilai yang sama untuk primary key. Jadi, sifatnya primary key itu unik. Dia hanya mempunyai satu saja pada kolom, tidak mempunyai duplikat. Nah, kemudian ada foreign key. Foreign key dalam kolom, foreign key adalah kolom dalam satu tabel yang merujuk pada primary key di tabel lain. Foreign key digunakan untuk menghubungkan tabel yang berbeda dan menjaga integritas referensial. Contohnya, jika kita memiliki tabel peminjaman yang berisi kolom ID mahasiswa sebagai foreign key, kolom ini akan merujuk pada kolom ID mahasiswa di tabel mahasiswa. Nah, yang terakhir itu ada relasi. Relasi mengacu pada hubungan antara tabel. Model relasional mendukung beberapa jenis relasi seperti one to one, one to many, atau many to many. Dan many to many. Relasi ini biasanya diwakili oleh foreign key. Contohnya seperti relasi antara tabel mahasiswa dan tabel peminjaman. Dapat dikategorikan sebagai satu ke banyak, di mana satu mahasiswa dapat melakukan banyak peminjaman. Mungkin agak ralat, maksud saya yang tabel anggota tadi sama tabel buku. Itu untuk one to many. Baik, untuk selanjutnya materi pekan kelima ada transformasi YRD ke model relasional. Transformasi YRD ke model relasional adalah proses di mana desain baris data yang telah digambarkan dalam bentuk YRD diubah menjadi tabel-tabel dalam basis data relasional. Proses ini melibatkan beberapa langkah kunci yang membantu menjaga integritas dan struktur data. Nah, adapun langkah-langkah transformasi itu, yang pertama, mengidentifikasi entitas dan atributnya. Jadi, setiap entitas dalam YRD akan menjadi tabel dalam model relasional. Atribut dari setiap entitas akan menjadi kolom dalam tabel tersebut. Contoh, jika ada entitas anggota dengan ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, maka kita akan membuat tabel anggota dengan kolom yang sama. Nah, yang kedua itu menentukan primary key. Setiap tabel harus memiliki primary key yang unik untuk mengidentifikasi setiap record.
Primary key biasanya diambil dari atribut yang sudah ada di entitas. Nah, contohnya tadi itu seperti yang saya bilang, anggota ada ID anggota, nama, alamat, nomor telepon. Nah, di situ kita bisa mengambil primary key-nya itu dari atribut ID anggota. Mengapa demikian? Karena primary key itu sifatnya unik. Sifatnya harus unik. Tidak boleh ada yang duplikat seperti yang saya bilang tadi. Nah, maka dari itu kita mengambil di situ ID. Nah, misalnya ID anggota. Tadi itu mengapa demikian? Kenapa harus ID anggota? Karena ID anggota itu tidak mungkin ada yang sama begitu. Kalau misalnya nama anggota kan masih bisa terjadi datanya itu namanya sama. Jadi kita mengambil primary key-nya itu ID anggota. Nah, terus selanjutnya identifikasi hubungan antara entitas. Hubungan antara entitas dalam IRD harus diubah menjadi foreign key di model relasional. Hubungan ini akan menentukan bagaimana tabel-tabel terhubung satu sama lain. Nah, contohnya itu misalnya jika ada hubungan antara entitas anggota dan buku, di mana satu anggota dapat meminjam banyak buku, kita akan menambahkan foreign key ID anggota di tabel buku yang merujuk ke primary key di tabel anggota. Nah, terus selanjutnya tentukan cardinality dari hubungan. Penting untuk memahami cardinality dari hubungan antar entitas untuk menentukan bagaimana foreign key ditetapkan. Hubungan one to one to many, dan many to many memiliki perlakuan yang berbeda. Contoh, misalnya, untuk hubungan one to many antara anggota dan buku, foreign key ID anggota akan ditambahkan ke tabel buku. Namun, untuk hubungan many to many, kita harus membuat tabel penghubung. Nah, yang terakhir, menentukan tabel penghubung untuk hubungan many to many. Jika ada hubungan many to many, kita perlu membuat tabel baru yang akan menyimpan foreign key dari kedua entitas. Nah, tabel ini sering disebut tabel penghubung. Contohnya, jika ada entitas yang tadi saya sebutkan, misalnya kita bikin entitas baru antara siswa dan kelas. Satu siswa dapat mengikuti banyak kelas, sementara satu kelas dapat diikuti oleh banyak siswa. Nah, kita akan membuat tabel pendaftaran yang berisi foreign key, ID mahasiswa, dan ID kelas. Nah, dan materi terakhir itu ada mengenai tentang jenis-jenis constraint basis data. Constraint adalah aturan yang diterapkan pada kolom dalam tabel basis data untuk memastikan validitas dan integrasi data. Constraint ini membantu menjaga data tetap konsisten, akurat, dan memenuhi persyaratan tertentu. Nah, adapun jenis-jenis constraint yang sering digunakan dalam basis data, yang pertama itu ada primary key constraint. Primary key adalah constraint yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap record dalam tabel secara unik. Setiap tabel hanya dapat memiliki satu primary key, dan nilai dalam kolom yang dijadikan primary key tidak boleh null dan harus unik. Nah, contohnya dalam tabel anggota itu, kolom ID anggota dapat dijadikan sebagai primary key seperti yang saya bilang tadi. Itu untuk memastikan bahwa tidak ada dua anggota yang memiliki ID yang sama. Selanjutnya yang kedua ada foreign key constraint. Foreign key constraint digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya.
foreign key merujuk pada primary key di tabel lain, sehingga menjaga integritas referensial antara dua tabel. Contoh misalnya di tabel petugas, kolom ID anggota dapat menjadi foreign key yang merujuk ke ID anggota di tabel anggota. Itu memastikan bahwa setiap peminjaman yang tercatat memiliki data yang valid. Dan yang terakhir itu belum yang terakhir. Yang ketiga ada unique constraint. Unique constraint memastikan bahwa semua nilai dalam kolom yang ditentukan adalah unik. Mirip dengan primary key, tetapi kolom tersebut dapat mengizinkan nilai 0. Satu tabel dapat memiliki beberapa unique constraint. Misalnya di tabel anggota, kolom email dapat dijadikan sebagai unique constraint untuk memastikan bahwa tidak ada dua anggota yang menggunakan email yang sama. Nah, yang keempat itu ada not null constraint. Not null constraint digunakan untuk memastikan bahwa kolom tertentu tidak boleh berisi nilai 0. Ini penting karena memerlukan data untuk berfungsi dengan baik. Contohnya itu seperti di tabel buku. Kolom judul mungkin memiliki not null constraint. Itu gunanya agar setiap buku harus memiliki data dengan judul yang valid. Nah, yang kelima ada check constraint. Check constraint digunakan untuk membatasi nilai yang dapat dimasukkan ke dalam kolom berdasarkan kondisi tertentu. Ini memungkinkan validasi data lebih lanjut pada level kolom. Nah, misalnya itu contohnya seperti di tabel anggota. Kolom tanggal lahir dapat memiliki check constraint yang memastikan bahwa tanggal lahir tidak boleh lebih dari tanggal saat ini. Dengan begitu, tidak mungkin ada mahasiswa yang terdaftar dengan tanggal lahir di masa depan. Nah, yang terakhir itu ada default constraint. Default constraint digunakan untuk memberikan nilai default pada kolom jika tidak ada nilai yang ditentukan saat record baru ditambahkan. Ini berguna untuk mengatur nilai awal untuk kolom tertentu. Misalnya, di tabel buku, kolom status bisa memiliki default constraint yang menetapkan nilai. Nah, nilainya itu nilai default sebagai tersedia. Nah, jika status tidak ditentukan saat menambahkan buku baru, maka statusnya otomatis menjadi tersedia. Nah, baik, mungkin itu saja rangkuman materi yang dipelajari dari pekan pertama sampai pekan kelima. Kita sampai di penghujung video, di mana kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu sistem basis data merupakan alat yang sangat penting dalam pengelolaan informasi di berbagai bidang. Melalui penerapan basis data, organisasi dapat mengelola data dengan lebih efisien, menjaga integritas dan keamanan data, serta mengurangi redundansi. Dengan memahami konsep pemodelan, elemen-elemen dalam YRD, model relasional, dan berbagai constraint, kita dapat merancang sistem basis data yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekian dari video rangkuman materi saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan materi yang saya rangkum pada saat pengambilan video, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.